Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita mampu kembali menuntut ilmu agama ini. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada pembelajaran akidah kitab kita sudah sampai ke bab yang kelima. Kita baca qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat atau bab ajakan kepada tauhid. Ad-du'a yang di sini adalah dakwatun nas, yaitu mengajak manusia. Setelah kita mempelajari bab yang pertama, yaitu kitabut tauhid, apa yang dimaksud dengan tauhid, ya, pengertian tauhid. Kemudian bab yang kedua, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, ya, keutamaan tauhid, dan di antara keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa selain dosa-dosa syirik. Kemudian kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian di bab yang keempat kita mempelajari lawan dari tauhid, yaitu asyirk, sirikan, yaitu al-khawfu minasyirk, takut dari kesyirikan. Setelah kita mengetahui, ya, hal-hal yang tersebut, maka, ya, layaknya bagi kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, setelah kita mengetahui apa itu tauhid, apa itu lawan tauhid, maka selayaknya bagi kita memberitahukan atau mengajak keluarga kita untuk mempelajari apa itu tauhid dan apa itu lawan tauhid, agar mereka masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Seperti biasa, ya, al-muallif Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan, ya, di bawah bab dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita baca dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar ilmu, wahyu, dan orang-orang yang mengikutiku. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi SAW, ya, menjelaskan kepada kita sabili, ya, caraku, metodeku, ya, metode Nabi SAW. Apa metode beliau? Ad'u ilallahi, ya, mengajak kepada tauhid, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, dengan ilmu. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tidak menjadikan bab ini bab pertama, namun menjadikannya bab kelima, ya, setelah kita mengilmui apa itu tauhid, apa itu keutamaan tauhid, dan apa lawan dari tauhid. Baru setelah itu kita diminta untuk berdakwah kepada tauhid. Ana wa manittaba'ani. Wa manittaba'ani di sini adalah orang-orang yang mengikutiku, ya, mengikuti bisa dikembalikan kepada ad'u ilallah, ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi SAW juga mengajak kepada tauhid.
atau bisa juga ala basiratin, yaitu orang-orang yang mengikutiku berada dalam basirah, dalam petunjuk. Ya, yang artinya adalah orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam petunjuk dan mengajak kepada tauhid. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, dan di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama adalah anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatur rasuli wa atba'ihi, bahwasanya ya mengajak kepada tauhid la ilaha illallah adalah cara para rasul dan orang-orang yang mengikuti para rasul, ya, yaitu para sahabat, tabi'un dan atba'ut tabi'in, yaitu selalu mengajak kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Kemudian annahu yajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha anhu. Ini juga penting, yang poin yang bisa kita ambil, wajib bagi seorang dai, ya, seorang yang mengajak kepada tauhid memiliki ilmu. Ya, itulah yang dimaksud dari kata ala basiratin, atas dasar ilmu, ya, atas dasar dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca dalil yang kedua, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadati an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, ya, Yaman berada di selatan Arab Saudi. Qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ya, engkau akan menjumpai, ya, kaum, ya, suatu masyarakat, ya, dari ahlul kitab. Apa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Yaitu adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi SAW, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidu. Ya, maka hal yang pertama yang harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadati an la ilaha illallah, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu tauhid. Wa fi riwayatin ila an yuwahhid, sampai mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Fa inhum ata'uka lidzalik, ya, jika mereka, ya, sudah bertauhid, ya, sudah mengikutimu dalam bertauhid, fa'limuhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat di setiap hari dan malamnya. Ya, ini sebagai bentuk apakah mereka benar-benar bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka salat untuk mengeratkan hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat adalah ibadah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Fa inhum ata'u lidzalik, ya, jika mereka mengikutimu pada hal tersebut, ya, maksudnya jika mereka sudah menunaikan sholat, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Fa'limuhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, ya. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang miskin, ya. Dan ini adalah bentuk ibadah antara mereka sesama manusia untuk mempererat hubungan mereka sesama manusia sebagai bentuk pengamalan dari la ilaha illallah. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mau bersedekah, ya, sudah bisa menerapkan sedekah, fa iyyaka wa karaima amwalihim, ya, maka jangan-jangan sekali engkau menyentuh harta-harta yang mulia yang mereka miliki. Yang dimaksud di sini adalah mengambil paksa harta-harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau wahai Muaz dari doa-doa orang yang terzalimi, karena doa mereka tidak ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada penghalang doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti didengar dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya anna syahadat an la ilaha illallah awwalu ma yud'a ilaihin nas, ya. Bahwasanya, ya, ajakan kepada la ilaha illallah, tauhid, pengesaan terhadap Allah adalah hal yang pertama yang harus kita dakwahkan, ya. Kemudian hal yang bisa kita ambil juga di sini adalah, ya, baru setelah itu, ya, setelah kita mendakwahkan tauhid, barulah setelah itu kita mendakwahkan kepada salat, zakat dan yang lainnya. Dan di sini ada keagungan salat, bahwasanya kewajiban salat adalah setelah wajibnya tauhid, ya. Kemudian ada sedekah, kemudian ada juga larangan bagi kita untuk menzalimi, karena doa orang yang terzalimi tidak ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita ambil pada pertemuan ini. Insyaallah dalil yang ketiga kita akan ambil di pertemuan selanjutnya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita ambil hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.